Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan sebelum kita mulai, gue ingin say thank you dulu untuk semua all the kind words yang kemarin sudah ngucapin happy birthday ke TCI yang ketiga ya. Gue juga jujurnya gak kerasa udah 3 tahun nge-youtube ya. Dan jujurnya gue pribadi gak pernah ngerasa gue bakal nge-youtube dulunya. Sekarang gak kerasa udah 3 tahun ya. Nah, kongres juga buat lu yang sudah bersama-sama dengan TCI dari 2022 ya, 2022 di masa-masa yang jujurnya nggak terlalu enak untuk akumulasi Bitcoin ya, karena di masa-masa ini tuh banyak sekali yang mengolok-olok, banyak sekali yang bertanya, "Oh, BTC, bukannya BTC itu scam ya? Bukannya BTC itu Ponzi ya?" Nah, buat lo yang akumulasi di masa-masa ini, di masa-masa sulit, ya congratulations ya, kalian sudah ya mendapatkan the price you deserve. Dan buat lo yang masih baru-baru, nggak usah merasa tertinggal, jangan sampai jadi FOMO. Ya sudah, yang penting lo sekarang sudah get the message, ayo mulai lakukan DCA ya. Nah, selanjutnya gue harus ingatkan lagi bahwa di TCI tidak ada sama sekali namanya pemungutan biaya untuk subscriber. Jadi tidak ada grup VIP, itu Telegram gratis buat lo yang mau join silakan join ya. Tidak ada namanya biaya membership per bulan, per tahun, nggak ada, semuanya for free. Lalu juga nggak ada grup apalagi ya, nggak ada titip dana, nggak ada VIP, pokoknya nggak ada tarik dana sama sekali dari subscriber begitu ya. Jadi kalau mau dukung TCI ya caranya gampang banget. Lo bisa menggunakan link reflektor di bawah atau itu sekali lagi itu optional ya, nggak harus ya. Atau lu juga bisa membantu viralkan TCI dengan cara ya lu send ke teman-teman lu yang membutuhkan begitu. Kayak kemarin-kemarin juga cukup banyak yang cerita, wah dikasih tau temen nih ya. Ada yang dari Kalbar, kios kripto ya, wah ngasih tahu ke temennya lu harus belajar nih. Wah ya mantap ya, seperti itu caranya ya. Oke, sekarang kita akan ya masuk ke DCWT sesi 1 seperti biasa. Ini fokusnya di Bitcoin dan Ethereum plus macroeconomics. Nah, yang unik adalah pada hari ini, atau lebih tepatnya kemarin, sudah terjadi retest pertama di 61.737 dan dengan jelas ke reject ya. Hari ini terjadi retest kedua. Nah, pertanyaannya apakah ini retest 1 retest 2 akan membawa Bitcoin lanjut turun atau reclaim? We'll see ya. Untuk pembahasan posisi futures, spotnya nanti di belakang. Sekarang kita makro dulu. Ya, intinya masih seperti kemarin ya. Ini adalah duel antara struktur yang pecah di weekly ya. Kita bisa di sini ya, dia mulai berusaha untuk naik nih ya. Berusaha untuk naik karena weekly close-nya di tanggal 5 Agustus kemarin itu di atas dari 55.800 begitu. Nah, jadi pecah struktur lower low, lower high, lower low, lower high. Di sini terbentuk suatu higher low. Tetapi di waktu bersamaan pun di sisi resistennya pun banyak ya, lu bisa lihat sendiri ya. Ada MA50, MA20, MA200 dan sudah terjadi double death cross. MA200 dan 20 plus MA200 dengan MA50. Jadi double death cross plus ada juga BSB ya. Kita tahu BSB itu sekarang ada di angka 61.459 sampai 64.200. Begitu. Jadi ya tinggal kita lihat aja siapa yang menang duelnya. Dan ini adalah minggu kedua di mana Bitcoin retest ke BSP. Ya, very very interesting. Oke, next kita akan lihat dulu ke indeks dolar. Indeks dolar ini kondisinya drop dengan cukup signifikan dan ini terjadi karena economic data kemarin ya. Jadi kalau kita di sini tiba-tiba Bitcoin kembali seperti normanya ya. Di mana saat data jelek untuk US ya, dia malah naik. Nah, tapi ini jujurnya sedikit jadi kayak anomali lagi. Kemarin tuh jadi kayak kebalikannya ya. Jadi BTC drop bersama dengan indeks dolar. Sekarang enggak ya, indeks dolarnya drop, BTC-nya mulai naik. Apakah ini pertanda dari suatu perubahan mendasar atau baru sekarang aja nih? Maksud perubahan mendasar fundamental ya. Nah, we'll see, nggak tahu lah. Tapi intinya ya lu lihat sendiri data ekonomi yang penting keluar setengah 8, ujung-ujungnya apa yang terjadi? Volatility, begitu ya. Nah tapi kali ini volatility-nya itu terjadi jam 11 malam, jadi kurang lebih saat market US Open. Jadi gue bilang kan antara langsung volatile di jam dia keluar atau bisa juga saat US market open. Dan ternyata kemarin volatility-nya itu
terjadi saat US market open. Kita bisa di sini di 1 hourly-nya ya. Dia mulai volatile itu BTC di sekitar jam 11 begitu. Jadi kurang lebih market open boom ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Next kita akan masuk ke Bitcoin dominance dan lagi-lagi Bitcoin dominance mantul. Ya bukan, sebenarnya nggak mantul sih technically speaking ya, karena dia opennya sedikit di bawah, tapi rally lagi ya, dan rally-nya cukup signifikan 0,81%. Ya jadi ya ini sekali lagi reminder, data dan fakta itu nggak terlalu peduli dengan ketukan palu atau apapun juga ya. Kemarin banyak yang bilang udah nih pasti dibuka altcoin season ya. Wah kalau nggak percaya apa ya, ya lihat sendiri. Data dan fakta itu cenderung akan menang ya, cenderung akan menang dan cenderung akan lebih benar begitu ya. Kita bisa di sini jadi ungu ya. Sebentar. Nggak enak dilihatnya warnanya nih ya. Interest rate dulu, oke. Wah warnanya jadi random gini. Ya oke lah nggak apa ya. Intinya kita kebayang di sini. Yang warna pink ini adalah interest rate dan yang turun adalah balance sheet. Ini adalah masa-masa QT ya, di mana simpelnya liquidity itu seret ya. Nah di masa-masa liquidity itu seret, Bitcoin dominance akan mendominasi sama seperti di cycle sebelumnya. Begitu. Lo lihat seret ya. Interest rate tinggi, balance sheet turun, apa yang terjadi? Ya lihat, Bitcoin dominance rally. Begitu. Jadi ya ini bukan hal baru begitu. Makanya kalau gue pribadi jangan kita mendukun, wah altcoin season akan dimulai sekarang. Data faktanya belum menunjukkan itu kok. Begitu. Jadi ya lagi-lagi TC ini adalah channel data dan fakta. Jadi kita bahas nanti kalau sampai udah keluar indikasi bahwa altcoin season gede-gedean akan mulai bisa terjadi. Dan kita kasih kisi-kisinya deh. Kisi-kisinya 2021 di mana Bitcoin dominance terjun payung. Ini masa-masa di mana kesannya lu pilih altcoins apapun ya, walaupun nggak semuanya, tapi cenderung altcoins apapun lebih profit dibandingkan BTC. Nah, lu lihat data dan faktanya ngomong apa? Saat balance sheet naik dan interest rate sudah di bawah ya, catatan garis bawah ya, sudah di bawah, bukan lagi turun. Itu kalau lagi turun, malah kita bisa di sini masih di atas sama 200. Begitu ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya. Next kita akan sedikit lihat kondisi BTC di ini ya, di monthly. Nah jadi mungkin masih ada beberapa kemarin yang mungkin cukup baru dan nanya ke gue, bang kok lo bisa tahu sih bang BTC kemungkinan besar akan terjadi koreksi ya, dan kenapa lo bisa bilang overheated? Selain dari yang kita udah bahas ya, Bollinger Band, dia weekly close di atas terus, adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bulan berturut-turut Bitcoin monthly close secara bullish. Sekarang kalau gue pribadi ya, gue udah coba-coba cari nih, nggak ada yang sampai 7, ini aja cuma 6 ya, ini maksimum 6 dan itu pun koreksi 50% udahnya. Di sini tuh 5 kalau nggak salah ya, 5. Di sini berapa tuh? Pasti ada bulan-bulan koreksi. Cuma ini aja yang 7 bulan berturut-turut kagak ada koreksi. Gitu. Jadi ya sebenarnya pergerakan yang sangat normal kok. Nah tapi pertanyaannya mau sampai sedalam apa? Kita nggak bisa ngomong, kita bukan dukun. Statistiknya ngomong kalau tembus BSB seperti sekarang ya, kita itu kondisinya itu di bawah dari BSB nih ya. Kita di bawah dari BSB sudah sempat jebol. Statistically speaking itu bisa terjadi 30%, itu nggak terlalu sering terjadi ya. Biasanya itu paling sering terjadi 50% drawdownnya dari all time high. Nah, ada juga sampai 70%. Begitu. Mana yang bakalan pasti terjadi? Kagak tahu, kita bukan dukun. Tapi yang pasti skenario bearish kita sudah kena level 1. Begitu, ya. Itu dia, kalau pakai data dan fakta akan cenderung lebih mudah, lebih nggak pakai emosi, dan lebih sering profit jujurnya menurut gue ya. Itu yang gue rasakan sendiri. Kalau pakai perasaan, ya di bawah baper gitu ya, wah marketnya di bawah baper malah jadi berantakan. Ingat, seperti yang gue bilang ya, market itu kayak mantan terkejam. Lu udah tahu mantan lu kejam, lu jangan berharap aneh-aneh. Lu jangan mengharapkan dia bisa A, B, C, D. Yang ada malah boncos. Begitu. Jadi tugas kita apa? Semoga lu semua udah tahu, bereaksi terhadap market. Bukan ngapain, nyuruh-nyuruh market mau ngapain. Ya, lu harusnya begini, lu harusnya ngepump.
Ya, kenapa? Soalnya gue mau bayar cicilan. Waduh, tidak bisa ya. Itu artinya lu pakai uang panas. Nggak boleh seperti itu ya. Oke, masuk aja ke ekonomi kalender kita hari ini. Hari ini akan keluar beberapa data penting sebenarnya ya. Jadi hari ini akan keluar data apa nih ya? Muter-muter investing.com-nya ya. Oke, hari ini kita itu akan keluar data core CPI dan CPI plus crude oil inventories. Nah, untuk core CPI dan CPI ini sangat penting. Kenapa? Karena ini ngomongin soal inflasi dan bisa dibilang ini adalah data inflasi yang paling banyak dilihat oleh orang-orang. Walaupun The Fed tahu gue lebih suka PCE ya. Tapi tetap CPI ini cukup penting karena orang-orang cenderung melihatnya CPI instead of PCE. Nah, kalau sampai datanya nggak bagus, ya pokoknya gini deh. Kita nggak mau berspekulasi bikin Bitcoin ngepam atau ngedam, tapi yang pasti deket-deket jam setengah 8, ya, jam setengah 10, atau ya mungkin jam 11-an di mana US market open akan siap-siap terjadi volatility. Buat lo yang cenderung konservatif, please udah dekat-dekat jam segini, jangan terlalu mengambil resiko besar. Udah misalkan lo ada posisi futures nih, pertimbangkan untuk tutup posisi ya. Tutup posisi kalau belum kena target TP. Oke, itu untuk hari ini. Besok kita intip sedikit ada apa nih ya. Besok dari US itu akan keluar kayaknya initial jobless claim kalau nggak salah. Yes, besok siap-siap akan keluar initial jobless claim. Jadi ya siap-siap lah ya, siap-siap. Karena terakhir kali initial jobless claim ini keluar membuat Bitcoin ngepump 11%, nyaris 12 malah dalam 24 jam. Kali ini apakah akan sama atau no? Kita nggak mau ngedukun, kita lihat aja nanti hasilnya seperti apa ya. Oke, news datang dari US, di mana kita bisa di sini. Kamala Harris yang sekarang katanya menggantikan Biden, walaupun ada berita katanya nggak boleh ya, Bidennya harus mati. Kita lihat apakah Biden akan mati dalam waktu dekat. I don't know ya, soalnya Demokrat ini jujurnya sketchy ya. Semua politician sketchy, tapi Demokrat ini partai yang ekstra sketchy menurut gua ya. Nah, jadi Kamala Harris ini kemungkinan besar akan melanjutkan crypto crackdown yang dilakukan oleh Joe Biden ya, atau lebih tepatnya dilakukan oleh administrasi Joe Biden di masa dia menjadi presiden, which is not good ya. Lagi-lagi gue udah bilang gue tuh bukan anti regulasi, boleh aja regulasi, tapi di masa-masa Joe Biden lu lihat regulasinya nggak jelas, malah justru tidak ada regulasi, makanya berantakan. Kayak contoh SEC ya, SEC itu seperti melakukan ini. Lu kebayang di satu sekolah ya, lu dibilang lu melanggar aturan. Lu tanya aturannya apa? Belum gua bikin. Loh, gimana caranya bisa melanggar aturan kalau belum dibikin? Nah, ya itu dia. Itu dilakukan oleh SEC. Gitu. Kayak contoh Coinbase ya, bahkan Ripple minta berkali-kali, "Oke, kita minta guidance. Kita minta guidance apa regulasi yang akan lu berikan." SEC bilang, "Kita belum ada guidance." Ya sudah, mereka do business. And then when they do business, SEC bilang apa? Lu melanggar aturan. Lah mereka nanya dong, aturan apa? Ya pokoknya melanggar aturan. Lu kemungkinan besar menjual sekuritas ilegal. Tapi mereka nggak mau regulasi. Nah itu dia. Itu adalah masa-masa Joe Biden menjadi presiden. Ya. Mau kayak gitu lagi? Ya kalau gue sih enggak. Ya. Semoga bukan dia yang menang. Ya. Oke, next. Ini adalah reminder. Ya. Reminder untuk kalian yang terus akumulasi. Ya, dan ini gue cukup yakin pasti pernah terjadi ke lu yang minimal sudah satu cycle dan ngehold ya. Kalau satu cycle tapi cut loss ya beda cerita ya. Jadi ya lu mungkin tipe orang yang saya ketemu ya beli Bitcoin lah. Enggak ah. Beli Bitcoin lah. Enggak lah. Waktu harga udah tinggi. Wah hoki ya. Lu hoki ya beli BTC di harga 15.000. Wah lu hoki ya beli BTC di 20.000, 30.000 dan seterusnya. Nope. It's not luck ya, trust me. Di masa-masa BTC di daerah sini ya, di daerah sini, masa-masa seperti ini itu adalah masa-masa lu dicemooh. BTC, apa kabar BTC lu? Bukannya kripto jelek ya? Katanya gue baca di news ini Ponzi loh. Lu invest di Ponzi. Tapi lucunya orang yang sama kena investasi bodong. Ya itu dia. Memang itu sering terjadi begitu. Jadi ingat, jadi orang ini nih yang terus saja akumulasi. Ya, akumulasi. Jangan jadi orang yang kayak begini nih.
Ya, teman-teman lu yang mungkin nanti tiba-tiba pas waktu BTC udah harganya tinggi ya, udah di atas 100.000, nanti nanya, bro, bagusnya beli apa ya? Nggak mau beli BTC udah terlalu mahal. Wah, kata-kata klasik ya. Udahnya semuanya beli altcoins, dipucuk, pem turun, langsung hashtag kripto anjing ya. Terlalu sering terjadi ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lu bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lu dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini retest 1, retest 2 sudah terjadi ya di angka 60.809. Artinya kita sudah dapat posisi short. Nah, posisi short kita ini target TP-nya ada beberapa ya. Yang pertama yang paling konservatif boleh pertimbangkan di sini ya di angka 58.729. Untuk yang lebih agresif boleh pertimbangkan target TP-nya di angka 56.623. Itu untuk posisi short di Bitcoin. Nah, untuk posisi spotnya, buy limit pertama ada di angka 56.623, buy limit kedua di 52.297, dan buy limit ketiga di 50.750. Itu untuk posisi spot dan futures di Bitcoin. Next, kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini kemarin tuh retest pertama di 2617 sebagai support ya. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita bisa juga di struktur baru di sini nih ya. Di angka 2720 ya kalau sampai terjadi retest kedua pada hari ini, atau kalau mau lebih agresif boleh pertimbangkan di 2828,5 ya struktur yang ada di sini. Oke. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi spotnya ada di angka 2617 untuk buy limit pertama. Buy limit kedua di 2464. Dan buy limit ketiga di 2419. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di Ethereum. Overall kita bisa di sini ya. Untuk Ethereum secara garis besarnya masih cenderung bearish ya, masih cenderung bearish, apalagi setelah dia dia drop ekstrim di sini nih ya di sekitar Agustus awal. Nah, tapi uniknya di time frame yang mungkin lebih pendek begitu ya, dalam beberapa hari ke belakang ini dia mulai membuat suatu higher high, higher low, higher high. Walaupun sekali lagi garis besarnya enggak ya, masih cenderung bearish gitu. Tapi quite interesting apalagi nanti saat dia mendekati KMA 20. Nah, untuk Bitcoin, Bitcoin mungkin secara struktur sih masih jelas ya, secara daily apalagi ya, masih cenderung lebih bearish. Tapi yang sedikit bikin galaunya adalah di weekly-nya. Weekly-nya strukturnya pecah begitu. Jadi ya makanya gue udah bilang kan, gue nggak bohong waktu ngomong,
dalam beberapa minggu ke depan kita akan very exciting. Dan lu udah bisa lihat sendiri ya. Di sini setelah dia tembus dari BSB ya, dari yang kita bahas waktu itu, ini akan exciting saat tembus. Di sini pump 8%, bahkan 8,95. Di sini nge-pump 12%. Lalu di sini dia basically nggak kemana-mana, dan dalam satu minggu ngedump 14,83. So, asik nggak? Rame ya, bukan asik lah. Kalau asik sih relatif ya mungkin ya. Rame nggak? Bikin sport jantung nggak? Yes ya. Jadi memang seperti itu ya. Oke. Jadi kita akan tutup DCWT kita hari ini pakai 3 golden rules ya, seperti biasa. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.